selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Oke, luar biasa ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Oh ya, siapa ya? Oliver. Ada yang tahu kenapa dia nggak masuk? Sakit. Oh, sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Ada yang mau bantu Mister untuk berdoa? Oke, silakan sekali di depan. Oke. Oke. Ajak temannya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih sekali sudah memimpin kita dalam doa. Baik, anak-anak, hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang doa Bapa kami. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya bicara tentang apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Tentang doa apa? Di pertemuan sebelumnya doa apa? Doa tanda salib. Apa makna doa tanda salib? Ya, itu isinya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi apa maknanya? Makna dari doa tanda salib? Doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Maknanya apa arti doa tanda salib? Atau mengapa kita harus berdoa tanda salib? Karena kita Katolik. Kita Katolik. Identitas kita sebagai orang Katolik adalah dengan berdoa tanda salib. Good. Apa lagi? Kita ciptaannya. Karena kita ciptaan Tuhan. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Untuk mengenang Yesus yang wafat di salib, dan kita juga memuliakan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Nah, anak-anak, mengapa kita harus berdoa? Ya, berdoa itu adalah bagian yang paling penting dari kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai ungkapan iman kita kepada Allah. Ya, jadi sebagai orang Katolik kita harus menguasai doa-doa harian. Salah satunya adalah doa tanda salib. Dan hari ini kita akan bicara tentang doa Bapa kami. Nah, apa tujuannya? Ya, kita akan lihat tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti ada penyajian masalah di mana nanti anak-anak bisa mengidentifikasi permasalahan yang disajikan dengan kritis. Lalu anak-anak bisa mengidentifikasi apa yang kalian tahu, apa yang kalian juga ketahui, apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah itu yang disajikan dengan kritis. Ya? Lalu nanti ada pembagian kelompok di mana nanti anak-anak berdiskusi tentang cara berdoa, ya, sebagaimana yang terjadi dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Lalu tujuan berikutnya, anak-anak bisa menentukan penyelesaian masalah, mencari solusi yang tepat terkait dengan apa yang kalian identifikasi di dalam masalah yang disajikan oleh Mister. Ya, lalu anak-anak bisa mempresentasikan penyelesaian masalah itu di depan kelas, ya, di dalam kelompok. Lalu nanti setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, anak-anak bisa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Oke, silakan Kendro duduk. Kita akan mulai ke langkah yang pertama, ya. Nah, untuk nanti teknik penilaiannya, ya, untuk teknik penilaiannya
mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang disajikan oleh Mister. Lalu kemudian tertulisnya adalah ada nanti di akhir pelajaran kalian harus mengisi lembar jawaban terkait dengan pertanyaan terhadap seluruh materi yang kita sudah pelajari hari ini. Oke, anak-anak, kita akan lihat yang pertama. Oke, di sini Mister akan sajikan satu masalah. Dewasa ini atau akhir-akhir ini masih banyak orang Katolik tidak dapat berdoa dengan baik dan benar, ya. Bahkan di kalangan anak-anak, di kalangan siswa sendiri, mereka belum dapat berdoa dengan baik dan benar. Mereka belum mengetahui bagaimana harus berdoa dan apa saja isi berdoa. Itu masalahnya. Nah, anak-anak bisa mengidentifikasi beberapa masalah yang disajikan ini di tahap berikutnya. Ya, identifikasikan apa yang kalian ketahui dari persoalan yang disajikan tadi. Kira-kira masalahnya apa? Masalahnya apa, anak-anak? Kita berdoa dengan benar. Tidak berdoa dengan benar. Oke, apa lagi? Tidak pakai tanda salib. Tidak pakai tanda salib. Oke, nanti anak-anak bisa dalami di dalam kegiatan pembelajaran pada saat nanti anak-anak berdiskusi di dalam kelompok. Karena itu anak-anak bisa mengumpulkan informasi dari teks kitab suci Lukas bab 11 ayat 1 sampai ke 4. Karena itu Mister akan bagikan lembar kerjanya, ya, lembar kerjanya di dalam kelompok. Karena itu kita akan bagi di dalam 2 kelompok. Oke, bagi dalam 2 kelompok. Kelompok girls di sini. Oke, silakan kelompok girls di sini, kelompok boys di sini. Oke, tinggal geser. Ayo, tinggal geser. Mister akan bacakan teksnya ya, dari Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Oke. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Silakan identifikasi ya teksnya dulu, lalu lihat pertanyaan-pertanyaan di dalam lembar kerja kelompok itu, lalu dalami ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada 5 pertanyaan, didiskusikan. Silakan didiskusikan ya. Lalu nanti jawabannya ditulis di dalam lembar kerja. Oke, silakan.
Sumber bacaannya dari sini ya. Anak-anak, sumber bacaannya dari Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Oke, bisa baca lagi ya. Sambil mengidentifikasi ya apa saja ya isi ya dari teks ini terkait dengan apa yang anak-anak dalami di dalam lembar kerja itu ya. Ada pertanyaan penuntun yang membantu anak-anak untuk mengidentifikasi ya terkait dengan informasi yang didapatkan dari teks ini ya. Jadi pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Oke, silakan didiskusikan. Ya, oke. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu berdoa? Apa yang kamu doakan? Silakan didiskusikan. Doa apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita berdasarkan teks ini ya? Siapa yang meminta kepada Yesus untuk diajarkan berdoa berdasarkan teks ini? Siapa yang mengajar kita berdoa Bapa kami? Ya, tulis, didiskusikan. Kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa? Ada di dalam teks ini. Ya, silakan didiskusikan. Ya, silakan. Ya, silakan didiskusikan. Kalau sudah selesai di dalam kelompoknya katakan amin ya. Kalau sudah selesai katakan amin ya. Kalau sudah selesai katakan amin sehingga nanti langkah berikutnya kalian mempresentasikan di depan kelas jawaban kalian. Oke? Kalau sudah katakan amin. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2 sudah, kelompok boys sudah? Kelompok girls sudah? Oke. Ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Nomor 3 kita cari bareng. Saya mau minta ke saya ada di nomor 3. Berikutnya, anak-anak bisa mempresentasikan itu di depan kelas. Kita persilakan kelompok boys dulu di depan kelas itu. Dengan tertib. Silakan. Kelompok 1 membacakan. Ya, silakan. Ya, silakan bacakan. Joshua, siapa? Joshua, ayo silakan bacakan. Ya, silakan bacakan. Grup 2, Carol, Kenzo, dan Joshua. Kelasnya Kipon. Pernahkah kamu berdoa? Apa yang kamu doakan? Pernah. Semuanya sehat selalu, bisa tidur dengan nyenyak, semuanya hidup sejahtera. Doa apakah yang diajarkan Yesus kepada kita? Doa bertahan. Siapakah yang meminta kepada Yesus untuk diajari
kembali lagi ke tempat duduknya. Sekarang kita persilakan kelompok girls, kelompok 1. Silakan maju. Oke, duduknya jawabannya luar biasa. Oke, kelompok 2. Sekarang kita dengan kelompok girls, kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali untuk yang kelompok 2 yang sedang mempresentasikan. Oke, kita persilakan kelompok girls untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo duduk yang sopan. Ya. Silakan. Nama kelompok Karisa Kensi Suhaili. Nama Abdul kelas. Kenapa kamu berdoa? Apa yang kamu doakan? Karena berdoa kepada kami. Doa apakah yang diajarkan Yesus kepada kita? Doa kami. Siapakah yang meminta Yesus diajari berdoa? Murid-murid. Siapa yang berdoa Bapa kami, Tuhan Yesus. Kepada siapa Yesus berdoa? Oke, good job. Oke, luar biasa. Ya sudah bisa yang mempresentasikan gagasannya atau hasil diskusi kelompoknya di depan ke kelas. Sekarang kita masuk ke bagian berikut ya. Nah, anak-anak, ketika mengidentifikasi masalah, ada hal yang kalian dapatkan dari proses belajar ini. Apa yang kalian tahu kalau begitu? Apa yang kalian tahu dari doa kami? Bekerja sama. Oke, kerjasama. Ya, kalian bisa bekerja sama. Apalagi di dalam mengidentifikasi masalah, ada hambatan atau tidak? Ada hambatan? Ada kesulitan mengidentifikasi masalah tadi? Tidak ada. Ya, buktinya bahwa anak-anak bisa menjawab mengidentifikasi ya masalah yang disajikan tadi ya di dalam slide. Oke, luar biasa. Oke, anak-anak sudah bisa mengidentifikasi lalu kemudian merumuskan hasil diskusinya di depan ke kelas. Oke. Nah, anak-anak ya, dari seluruh pelajaran yang kita pelajari hari ini ada beberapa kesimpulan bahwa doa yang diajarkan Yesus itu adalah doa Bapa kami. Ketika para murid meminta atau bertanya kepada Yesus tentang cara berdoa yang baik, Yesus katakan berdoalah Bapa kami. Berarti di dalam doa Bapa kami itu sudah mencakup beberapa hal, ya. Ada permohonannya, ada pujiannya, ya, ada ucapan terima kasihnya. Itu yang tercantum dalam doa Bapa kami. Di samping itu, di dalam doa Bapa kami itu kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Itu menunjukkan relasi yang sangat dekat ya antara Allah dengan kita. Karena itu di dalam doa kita, terutama di dalam doa Bapa kami, kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Oke, nanti selanjutnya anak-anak bisa menghafal doa Bapa kami, lalu nanti di pertemuan berikutnya anak-anak bisa mengucapkan doa Bapa kami di depan kelas dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan soal tes ini ya. Hasil kelompoknya boleh nanti diserahkan ke Mister. Sekarang kerjakan ini secara individu. Ini soalnya dikerjakan secara individu ya, bukan kelompok. Ya, ini Mister bagikan. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Hasil kelompoknya tadi mana? Hasil kelompoknya kasihkan ke Mister. Hasil kelompoknya mana tadi? Boleh dikasihkan ke Mister hasil kelompoknya. Oke, thank you. Oke. Sekarang dikerjakan. Halo guys. Today we will do Hanya 5 soal ya, dikerjakan dengan benar.
Yang sudah boleh nanti langsung diserahkan ke Mister di meja ini ya. Oke, tolong. Oke, boleh kasih Mister. Oke, satu orang sudah selesai. Oke, duduk kembali sambil menunggu teman-temannya ya. Oke, siapa lagi yang sudah selesai? Oke, kasih Mister. Oke, thank you. Baru 2 orang. Oke, Kenzo. Carol sudah? Carol sudah? Oh iya. Ready? Oke, tinggal 2 orang. Oke, ya tetap di tempat duduk masing-masing. Ya, sambil menunggu 2 orang lagi. Nah, boleh sudah dikumpulkan. Nah, nanti. Oke, sudah 1 menit lagi. Ayo Kenjo tetap duduk di kursinya. Kenjo belum selesai. Ya, oke. Sudah. Ya, oke. Ya, dikumpulkan saja. Ya. Ya. Oke. Nah, anak-anak, karena sudah menyelesaikan tes, evaluasi semester bahwa dalam mengikuti proses ini anak sudah aktif mengikuti proses belajar. Lalu ada yang bertanya, tetapi satu hal, selama proses belajar masih ada yang jalan-jalan. Ya. Jadi ya kalau mau minum jangan lupa minta izin sama Mister. Oke, baik anak-anak, kita akan tutup dengan doa. Saya persilakan, saya persilakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, sama seperti yang tadi, ya silakan satu orang. Giovanna. Oke, silakan. Oke, sikap berdoa. Oke, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik anak, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi tentang doa.